Ya, baik, ini uji hipotesis bab 10 atau dalam bahasa textbook-nya adalah eh, hipotesis tes ya. Hipotesis tes. Baik, kita coba. Ini ya, ini ada soal. Ini kita akan coba membahas ya, mengingatkan kembali bagaimana memecahkan permasalahan di dalam di bab 10. Nah, yang pertama ini kita mencoba di sini seorang peneliti, seorang eksperimenter gitu ya. Jadi orang yang melakukan eksperimennya ini dia mengenai dosis dari obat ya, level dosis dari obat yang diklaim bahwa dosis levelnya ini ya, jadi akan memicu tidur untuk 80% dari orang yang terkena insomnia. Jadi yang sulit tidur. Jadi kalau misalkan ada resepnya, nanti kurang lebih resepnya itu bisa memicu ya, atau ibaratnya bisa membantu sehingga bisa tidur kurang lebih 80%. Kemudian tentunya klaim 80%-nya ini kan perlu diuji ya, karena bisa jadi tidak percaya. Nah, diuji betul atau tidak nih, memang apakah betul 80% ini bagi penderita insomnia ini nanti bisa dibantu tidurnya dengan mengkonsumsi obat tersebut. Nah, ini diuji. Cara ngujinya bagaimana? Ternyata dia menguji apakah benar atau tidak, ini akan diuji kepada 20 orang. Tadi ada N, ya. Di sini ada N sejumlah berapa? N-nya sejumlah 20 orang, gitu ya. Ada 20 orang, jadi di eksperimen untuk 20 orang ya. 20 orang, apa yang diobservasi, yang dilihat? Yang dilihat adalah Y-nya, ya. Apa Y-nya itu banyaknya, yang di sini yang insomnia ya tentunya, dia itu mengonsumsi terkait dosis obat tersebut. Ya. Kemudian setelah mengonsumsi ternyata memang terinduksi atau dibantu untuk tidur. Ya, Y-nya seperti itu. Nah, kita menguji hipotesis seperti itu. Ya. Menguji hipotesis tentunya ada H0-nya. Ya. Di hipotesis statistik tentunya ada H0-nya. H0-nya adalah P-nya sama dengan 0,8. Mengapa? Ya karena kita menguji ini ya tadi ya, menguji seperti ini. Dan juga ada alternatifnya. Jadi kalau tadi diklaim bahwa 80% itu bisa menginduksi, membangkitkan atau membantu tidur, maka kalau tidak percaya berarti kan ya nggak sampai segitu, nggak sampai 80%. Berarti bahasanya alternatifnya P kurang dari 0,8. Itu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, kemudian di dalam pengujian hipotesis tentunya ada apa? Wilayah penolakan, ya. Nah, wilayah penolakan, apa yang ditolak? Wilayah penolakan H0. Apa di sini ketentuannya? Kalau orang yang dari 20 tadi, 20 orang tadi ya, kalau misalkan kurang dari 12 yang terbantu dari obat tersebut, maka kita tolak H0. Ya. Apa tolak H0? Kita tolak bahwa obatnya itu memang tidak menginduksi, tidak membantu insomnia sebesar 80%. Ya, tidak membantu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, dalam pengujian hipotesis tentunya ada error ya. Apa sih error tipe pertama? Nah, tentunya error tipe pertama apa? Secara bahasa kita akan tolak K0 gitu ya. Padahal H0-nya itu benar gitu ya. Artinya apa tolak K0? Kita tolak bahwa apa? P-nya sama dengan 0,8 ya. Tolak ya. H0-nya kita tolak. Kita ya, jadi ini tidak dipercaya gitu. Kita tidak percaya bahwa P-nya 0,8. Padahal memang benar Bapak. Memang benar P-nya adalah 0,8. Ini bahasanya kurang lebih kayak gini. Ya, untuk problem ini
apa yang dimaksud dengan tipe error jenis pertama? Error tipe pertama, ya. Error tipe pertama itu bahasanya adalah kita menolak H0. Jadi bahasanya seperti ini, kita akan tolak H0, tapi atau padahal H0-nya benar. Nah, dalam konteks ini, berarti kita akan menolak atau tidak percaya bahwa ternyata P-nya itu 0,8. Kita tidak percaya ini, tapi padahal memang ya sebenarnya memang 0,8. Itu kurang lebih tipe error jenis yang pertama. Ini sebenarnya juga ada di textbook-nya ya. Kemudian dalam problem ini apa yang dimaksud dengan tipe error jenis yang kedua? Kalau jenis yang kedua berarti apa? Terima ya. Kalau tadi ditolak, dia terima, padahal yang benar bukan H0, yang benar apa? H alternatif yang Alternatif. nah gitu ya. Kalau terima berarti artinya apa? Ya kita percaya, kita mempercayai atau terima ya, atau terima bahwa P-nya 0,8 gitu ya. Padahal apa? Nilai P-nya kurang dari 0,8. Padahal yang benar gitu ya. Nah, yang benar adalah jadi kita terima P0-nya 0,8, padahal yang benar sebenarnya nilainya kurang dari 0,8. Itu kalau bahasa di problem ini ya. Ini bahasa apa nih? Bahasa yang untuk yang error tipe yang kedua ya. Jadi untuk yang lainnya nanti akan analogi seperti ini. Nah, sekarang kita coba bagaimana menghitungnya sih ya, menghitung di sini ada alfa. Nah, apa alfa? Nah, ini kita alfa itu adalah peluang melakukan apa di sini? Tipe error ya yang pertama, melakukan itu ya. Apa melakukan tipe? Berarti melakukan apa? Kita tolak H0. Padahal yang benar apa? Padahal H0-nya nah ini kurang lebih gini ya. Jadi setidaknya nanti kalau di ujian bisa kayak gini lah ya. Kapan kita tolak H0? Nah, kalau tolak H0 nanti terkait dengan apa? Mungkin nanti akan ingat ini tolak H0 ini terkait dengan wilayah penolakan. Nah ini. Nanti dilihat ini akan sama ya. Terkait itu nanti wilayah penolakan. Apa berarti wilayah penolakannya? Y kurang dari berapa? 12 tahu ya, kan ini Y kurang dari 12 ini sama. H0-nya benar. Kalau H0-nya benar, berarti nanti kita lihat ke H0-nya. Ya, ya ke H0-nya. H0-nya yang mana nih? Ini H0. H0-nya benar. Maka nanti kita lihat H0-nya mana nih ini. Ya, maka ini kita akan tulis apa yang ada di H0. Yang ada di H0 adalah P. Maka di sini P sama dengan 0,8. Sudah ini sebenarnya. Nah, ini adalah nanti sebaran binom. Nanti kan gini. Nanti sebenarnya ada sini ya. Ada tulisan karena Y binom ya. Binomial gitu ya. Nanti binomial apa di sini N P gitu ya. N-nya berapa N-nya? 20 ya. P-nya tadi berapa? 0,8. Oh ya, jadi mencari peluang ini sama saja nanti kita akan tabel binomial ya. Y-nya dari 1 sampai 12. Kan ini kan Y-nya kurang dari 12. Nanti binomial NP ya. Nah, ini berarti N-nya sama dengan 20 gitu saja biar ini. P-nya 0,8. Nah, ini kita cari nanti di mana? Di tabel binomial. Kita akan coba ini mencari di tabel binomial. Ini berapa? Nah, bagaimana di tabel binomialnya? Ya, coba kita lihat di tabel binomial. Ya, dulu kita keluar ini di sini. Nah, ini juga tadi sudah saya buka tabel binomial ini ada di appendix ya. Ya. Tapi perhatikan di sini N-nya berapa harus 20. P-nya berapa tadi yang diminta P-nya? 0,8 ya. 0,8. Kemudian tadi nilainya 12 ya ini ya.
Nah, coba ini kita ini 12 itu yang mana nih? Sampai mana? Oh, yang ini. Sampai berapa nih yang ini? Ini sampai ini nih, sampai yang ini. Bisa sampai berapa nih? 0,032. Nah, ini berarti ini dapat 0,032 ya. Nanti kita akan apa namanya di sini 0,0. Nah, nanti kita tulis ini 0,032 atau 3,2%. Jadi alfanya kayak gini. Sampai sini bisa ya? Bisa difahami ya? Mudah-mudahan bisa kan? Bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kalau yang D-nya apa? Mencari apa di sini? Beta. Beta itu terkait tipe error ya kedua. Nah, bagaimana mencari betanya? Kurang lebih analoginya agak mirip, tapi berbeda ya. Peluang ini tipe error tipe 2 gitu ya. Nah, error tipe kedua. Apa error tipe kedua itu? Ketika kita akan menerima apa? H0. Nah, padahal H0-nya itu salah atau dalam bahasa lainnya alternatifnya yang benar. Kapan kita terima H0? Nah, ini kebalikan dari ini. Ini wilayah apa nih? Penolakan. Kalau penerimaan jadinya bagaimana? Ini lebih dari 12 gitu ya. Berarti kapan kita terima 0? Ketika Y-nya lebih dari 12. Tidak ada sama dengan ya. Alternatifnya yang benar. Berarti kan tadi kalau di sini tadi sudah disebutkan ya. Yang ini P-nya 0,6 ya. Nah, jadi maksudnya kalau yang nomor D ini nanti kita punya H0-nya P sama dengan 0,8, berarti H alternatifnya P sama dengan 0,6. Nah, maka nanti ketika alternatif yang benar itu mengacunya ke sini. P sama dengan 0,6 gitu. Nah, sama seperti itu ya. Ya, nanti karena Y-nya menyebar apa? Binomial N, P ya. Dn-nya sama dengan berapa? 20, P-nya ini 0,6 ya. Nah, maka nanti ini bisa saja di ini ya, menjadi binomial lebih. Tapi perhatikan di sini, Y-nya lebih dari 12, berarti mulainya berapa? 13, 14, 15 gitu ya. Yang terakhir sampai berapa di sini? Batas atasnya sampai 10. 20. Karena N-nya 20 tadi kan? Ya. Ini binomial, N-nya sama dengan 20, P-nya 0,6. Nah, ini perhatikan di sini, ini kita 13 sampai 20. Kalau di tabel itu kumulatif ya. 0 sampai ya, jadi nanti ini sama saja nanti 1 dikurangi sigma gitu ya. Ini perhatikan di sininya nih. Nanti saya ganti warna yang lain untuk ini. Nah, ini nanti ini kan awalnya 13 sampai mana di sini? Nah, ini 13 sampai 20. Oh, maka nanti di sininya 1 jadi Y-nya dari 0 sampai 12 gitu ya. Ya. Ini kan 13 sampai 20 yang diminta. Maka nanti kalau total semuanya 1. Makanya sama saja bino N sama dengan 20. N-nya 20, P-nya 0,6 ya. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ya. Jadi nanti 1 dikurangi. Nah, kita lihat di tabel nih berapa nilainya nih. Ya. Tapi perhatikan yang berbeda dengan tadi adalah P-nya. Tadi yang P-nya kan 0,8, kalau ini P-nya adalah 0,6. Nah, kalau P-nya 0,6 berapa? Kita lihat di tabel 0,6 ya. Kita lihat di tabel sama dengan ini. Tapi ini 0,6 ya, nih 0,6 ini sudah nih. Berarti sampai 0,6, 12 ya tetap ya. Hasilnya berapa ini ya? Ini bisa. Yang ini bisa ya. 0, berapa? 5, 8, 84. 584. Ya, 0,584. Jadi nanti 1 dikurangi 0,584. Jadi sama dengan berapa? 0,416. Ini jawabannya. Ya, ini betanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Silakan
Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang lainnya kasus-kasusnya mirip seperti ini, ya. Jadi mohon diperhatikan untuk mencari alfa dan beta, patokannya apa? Ini saja nih. Ini ya, baris pertama, baris kedua ini harus sudah mahir ya, sudah tahu lah. Kalau baris ke bawahnya kan pengetahuan nanti kebanyakan memang dengan binomial. Kemudian yang ini juga alfa baris pertama dan juga baris yang kedua nih harus tahu nih. Saya pikir bisa ya, ini 10.2. Baik, kita lanjutkan lagi, bisa ya, dilanjut lagi ya. Dilanjut lagi untuk ya 10.6, soal 10.6. Ini coba 10.6. Nah, kita coba ini. Untuk yang lainnya, kita akan tertarik untuk menguji apakah koinnya gitu ya. Ya, apakah koinnya itu apa? Seimbang ya. Nah, kemudian berdasarkan apa di sini? Banyaknya sisi muka atau sisi kan koin itu kan ada angka gambar kurang lebih ya. Angka gambar. Jadi banyaknya heads ya. Jadi Y-nya itu apa nih? Banyaknya sisi yang head ya. Yang muka atau misalkan angka yang muncul gitu ya. Dari berapa di sini? Dari 36 pelemparan ya. Dilemparkan 36, dicoba ya 36 kali. Ya Y-nya itu adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, ini ada kalau seimbang artinya apa nih? Balance seimbang artinya kan peluangnya sama ya antara muka sama belakang atau angka sama gambar. Maka nanti ininya mengapa di sini 0,5? Karena dari kata-kata apa? Balance seimbang. Lawannya apa? Ya tidak seimbang. Kalau tidak seimbang berarti ya nilainya tidak setengah-setengah ya, tidak 0,5. Nah, kemudian di sini diminta wilayah penolakannya adalah apa? Y kurang 8 ini. Nah, ini wilayah penolakannya mungkin kita lebih eksplorasi Y dikurang 18 lebih dari 4 ya. Atau kalau mau dijabarkan sebenarnya apa nih? Y dikurang 18 lebih dari atau sama dengan 4 atau kan gini ya, kalau secara aljabar ya, D dikurang 18 kurang dari sama dengan negatif 4. Sampai sini bisa? Gitu ya. Kurang dari sama dengan Y dikurang 18 lebih dari 4. Ikutin yang ini aja, misalkan A lebih besar dari 3, artinya apa nih? A-nya lebih dari 3 atau A-nya apa? Atau negatif ya, atau negatif ininya ya, kurang dari negatif 4. Ada negatifnya, ini ada salah saya. Atau misalkan negatif A kurang dari negatif 3. Nah, gini ya. Ini. Berarti sama saja kita ambil kapan wilayah penolakan ketika Y-nya lebih dari berapa? 22 atau apa di sini? Kita jabarkan ini. Negatif Y ditambah 18 kurang dari berapa di sini? Negatif 4. Berarti nanti Y-nya lebih dari sama dengan berapa? Lebih dari sama dengan 22 gitu ya. Y lebih dari sama dengan 22. Betul ya? Y negatif Y, ya negatif. Ya, gini ya. Sebentar, negatif Y dikurang 18 kurang dari negatif 4 atau min. Sebentar, ini. Iya, ini kurang betul. Negatif Y nanti Y-nya ke sana. Atau sama saja nanti kan negatif Y kurang dari negatif 22. Sama saja dengan ini. Gitu ya. Jadi intinya Y-nya itu lebih dari nilai mutlaknya itu lebih dari 2 atau dalam bahasa ininya nanti mutlaknya itu lebih dari 22 gitu ya ini. Nah, sekarang pertanyaannya apa di sini? Tentukan apa di sini? Nilai dari alfa kemudian
tentukan nilai dari apa nih? Beta. Nah, ini alfa. Alfa itu apa? Peluang melakukan apa alfa? Tipe error yang keberapa? Satu. Nah, itu ini ditulis dulu aja. Nah, apa nih? Jadi peluang kapan nih? Apa tuh tipe error yang pertama? Yang pertama itu adalah tolak H0. Padahal H0-nya itu benar. Kapan kita tolak Benar. H0? Kapan kita tolak H0? Ini ternyata ya. Ini kita sudah nih. Peluang bahwa Y-nya apa? Lebih dari 22. 2. Ini dari sini juga sama ya. Karena ini kan dapatnya juga sama. Nah, kapan H0-nya benar? Kalau H0-nya benar artinya apa? P-nya sama dengan 0,5. 0,5. Nah, sudah balik sama. Jadi kayak tadi ini karena Y-nya kan binomial gitu ya. Binomial, Y-nya menyebar dengan binomial apa nih? N, Pn-nya berapa tadi? 36, tahu 36 dari mana ini ya? Ya, 36. Nah, P-nya 0,5 berarti P-nya 0,5. Ya sudah, berarti ini bisa juga kita cari menjadi apa nih? Lebih, berarti kan sebenarnya sigma apa nih? Sigma Y-nya dari berapa nih? 22 apa 23? 23 ya. Sampai dengan berapa nih? 36. Karena ini kan lebih dari ya. Sebelum sama dengan, maaf ada sama dengan ya. Harusnya di sini 22 karena ada sama sama dengan. Ya, jadi di sini 22 sampai dengan 36. Nah, ini ada binom. Nah, nanti binom N-nya N-nya itu 36, P-nya 0,5. Ya, kita lihat saja ini. Kita lihat di tabel. Tapi perhatikan ini kan Y-nya nggak dari 22. Y-nya itu dari mana? Dari jadi ini coba ini kita menggunakan 1 dikurangi gitu ya. Berarti Y-nya dari 0 sampai dengan 21 gitu ya. Nanti binom 36, kemudian P-nya 0,5. Nah, ini 1 dikurangi. Nah, ini kita cari nih berapa nilainya. Nah, di tabel ada atau tidak, kita coba lihat ya. Sebenarnya kalaupun tidak ada bisa kita hitung secara semi manual, kita bantuan Excel gitu ya. Kita coba. N-nya 36, apakah ada atau tidak? Karena banyak sekali N36 ya. Kayaknya hampir bisa jadi nggak ada ya, 36. Ini udah nggak ada ya. Di sini yang adanya itu sampai dengan N-nya berapa di sini? 25. Ya, adanya sampai N-nya sampai dengan 25. Ya sudah, kalau tidak ada, stop ya, bentar. Kalau tidak ada, bagaimana caranya berarti kalau tidak ada? Ini sampai sini sebenarnya secara umum sudah benar ya, sudah bisa ya. Sudah diperbolehkan dari sini ya. Sampai sini itu sudah benar. Ya, cuma ini kan di tabelnya nggak ada ya. Karena di tabelnya nggak ada, tentunya kita boleh menggunakan cara lain. Atau misalkan kita coba saja ya. Kita coba secara hitung semi manual ya. Semi manual ya. Dengan apa misalkan dengan Excel, coba kita hitung dengan Excel coba ya. Latihan kita menghitung dengan Excel binomial. Coba saya stop dulu karena harus dibuka Excel-nya ya. Kan dibuka Excel-nya ya. Bentar dulu kita coba. Baik, kita coba kita perhitungan dengan jadi sebelum ke ininya, sebelum ke mana? Perhitungan dengan semi manual ya. Coba kita rumus dulu. Kalau rumus binomial masih tahu ya? Masih hafal kan ya? Masih sudah ini kan? Apa rumus binomial? Coba saya ini tulis dulu biar apa namanya? Biar ingat kembali. Jadi kalau misalkan B berapa? Misalkan peluang misalkan Y-nya sama dengan 22 gitu ya. Jadi kan ini apa nih? 36 N 22 gitu ya, kombinasi 36 22. P-nya pangkat 22, kemudian sini 1 min P pangkat berapa? Atau Q ya 1 min P pangkat 36 dikurang 22 berarti
14. Sampai sini bisa nggak yang ini? Difahami nggak nih yang ini? Untuk Y sama dengan 22. Peluang Y sama dengan 23 juga bagaimana berarti? Kalau ini kombinasi 36, 23 gitu ya. P-nya nanti 0,5 pangkat 23, nanti 1 min P. Kebetulan 0,5 juga berarti pangkatnya 15. Ya 13, ini 13. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini rumus-rumus apa namanya manualnya. Nah, kita coba hitung dengan menggunakan apa? Excel. Ya. Sepertinya nggak perlu 0 sampai 21, langsung saja 22 sampai 36 ya. Ini sudah ada, ini sudah Excel sudah tampil nggak di sana? Sudah tampil Excelnya? Belum, Pak. Oh, belum. Baru PowerPoint. Saya akan coba ini, share ini. Nah, ini sudah Excel ya. Sudah. Nah, sekarang kita coba ini. Ketika 22 berapa nilainya? Tadi kan kombinasi ya. Combine gitu ya. Biasanya coba. Nah, ini ada combine ini ya. Nanti oke combine. Numbernya berapa? 36 ya. 36. Nah, 36, berapa di sini? 2. Kita ini saja kita menggunakan ini ya. 36, coba ini. View argumen. Atau misalkan ini. Nah, nanti titik koma ya. Titik koma dengan ini nggak salah tadi. Titik koma di sini saya menggunakan satu titik koma. Di beberapa Excel makanya 36 aja saya tulis ya ini. Kemudian dikali apa nih rumusnya tadi? P-nya berapa? 0,5. Nah, 0,5. Ini saya pakai koma ya 0,5. Pangkatnya adalah 22 gitu ya. Pangkat dikali nanti ternyata 0,5 juga. Ini kebetulan plus 0,5. Pangkatnya dikali berapa pangkatnya? 36 dikurangi 14. yang 14 itu 36 dikurang 22 ini ya. Secara rumus kayak gini. Jadi biar nanti bisa kita drag ke bawah. Ya. Ini. Nah, dapatnya adalah coba kita 3 angka saja biar kita nggak ribet ya. Atau 4 angka ya. 4 angka di belakang koma ya. Nah, ini kita coba drag saja ke bawah. Ya, drag ke bawah. Dapat hasilnya seperti ini. Tuh, ini terlampau kecil ya. Oh, ini ada misalkan ini ya, tidak sama ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita jumlahkan ini berapa dari 22 sampai dengan 36. Ini kita jumlahkan. Jumlahkan ini ya. Apa yang ada sigmanya. Nah, dapatnya 0, berapa ini? Berapa dapatnya? 0,121 gitu ya. Bisa ini 0,121 kelihatan? Ya. Jadi dapatnya di sini adalah 0,121 ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan ini ya, tidak perlu. Tapi ini betul juga kalau ada di tabel. Nah, ini kita langsung dapat tadi kan 0, berapa? 121 dan seterusnya. Bisa sampai sini? Bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Berarti alfanya 0,121. Nah, kemudian betanya bagaimana betanya? Ya sama kurang lebih. Polanya sama ya polanya. Jadi betanya itu adalah peluang apa tadi? Terima. Ya ini terima ya. Terima H0. Nah, yang benar bukan H0 tapi alternatif yang benar. Nah, tapi tadi di sini H0-nya berapa di sini? P 0,5. Di soal apa? Nah, ini P-nya 0,7 ya di sini ya. Alternatifnya berarti H alternatifnya P sama dengan 0,7. Nah, ini sama. Kapan dia terima H0? Nah, ini dilihat dari ininya. Nah, ini. Berarti kalau dia tolak H0 lebih dari 22, kalau terima artinya apa? Kebalikannya. Berarti apa? Kurang dari 22. Berarti di sini Y-nya kurang dari 20. Kurang dari sama dengannya nggak ada ya. Kurang dari 22. Ya. Nah,
Alternatifnya yang benar berarti apa? Ya P-nya sama dengan 0,7. Ya sudah, karena Y-nya nanti binomial gitu ya. Binomial, di sini ada N, P, nanti N-nya itu kan tadi 36, P-nya 0,7 ya. Jadi ini bisa kita hitung ya sigma saja nanti. Sigma misalkan dari Y 0 sampai dengan berapa? 21 ya. Karena kurang dari 22. Nanti ini binom, kemudian ininya N-nya 36, 0,7. Nah ini kita cari saja menggunakan semi manual dengan Excel ya. Kita coba saja. Tapi 0 sampai 21 ya. Sangat banyak sih, memang sangat banyak ini. Tapi kalau dengan bantuan ini kan relatif mudah juga. Ya. Jadi misalkan 0 sampai 21 ya. 0, 1. Kita coba saja seperti ini ya. Sampai dengan 21. Nah, ini sampai 21. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus ini saja ya. Salah di sini. Ini kita copy. Ini pas ini ya, formula ya. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Formulanya kita ubah dulu ya. Ini adalah, nah ini formulanya nih, combine berapa? 36 dengan F1, betul ya. 0, bukan 0,5 tapi 0,7 ya. Nah, berarti di sini bukan 0,5 lagi, berarti 0,3 ya, 0,3. F1 ya. Dapat. Nah, ini seperti ini. Nah, tinggal kita drag saja nanti sampai dengan 21. Ini sampai 10 pangkat negatif 19 itu nolnya sangat banyak. Nah, setelah itu kita coba dengan kita jumlahkan, kita sum ya. Dengan ini. Nah, ini hasilnya di bawah 0,0 berapa? 0,091. 91, Pak. 0,091. Jadi dapatnya di sini dapatnya berapa? 0,0,091 dan seterusnya gitu. Tapi kita ambil 3 angka di belakang kok. Itu bisa ya, mudah-mudahan bisa. Ini sama-sama kecil, betanya juga kecil, di sini alfanya juga ya relatif kecil karena 12% ya. 12%. Ya, dari sini bisa untuk mencari alfa dan beta. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa kan? Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Ya, coba kita lanjutkan lagi ini. Sebentar, ini saya stop dulu. Di sininya ya, ada yang putih. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan untuk hal berikutnya ya, itu kurang lebih mencari alfa dan beta di awal. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau sifatnya itu untuk N yang besar gitu ya. Jadi N besar ini ada contoh soalnya yang lain. Contoh yang lainnya di subbab yang lain gitu ya. Kita bagaimana menerapkan di subbab yang lain. Nah, ini subbab ini misalkan di sini diminta ada penelitian atau studi terkait apa namanya ini kebiasaan rusa putih kayaknya ya. Jadi rusa di sini ya, ada binatang ibaratnya rusa putih ya. Kebiasaan dari rusa putih. Kemudian dia hidupnya itu pada lahan yang terbatas ya. Ya kurang lebih diperkirakan 150 sampai dengan 250 hektar gitu ya. Untuk menentukan apakah ini apa namanya jangkauan tadi berbeda
secara geografis. Jadi misalkan ada rusak yang di lokasi 1 dengan rusak yang di lokasi 2 itu apakah sama atau berbeda secara jangkauannya, itu maka nanti diuji ya. Diuji, dilihat perbedaannya, kemudian dilihat ada 40 rusak ya. Ya. Nah, dalam beberapa bulan kemudian diidentifikasi gitu ya. Diidentifikasi jarak ya. Jaraknya ini ada penelitian binatang tentunya menggunakan apa di sini radio transmitter gitu ya. Jadi di pelacakan gitu ya. Pelacakan apakah setelah berapa bulan itu jangkauannya itu ini enggak ya sama atau berbeda di kedua lokasi tersebut ya. Jadi notasinya Y ya. Ya, Y-nya. Ya, di sini ada semacam statistiknya. Jadi lokasi pertama ada 40, lokasi kedua juga sama-sama 40. Kemudian ini jarak min ya, rata-rata dari jaraknya dia itu ini kurang lebih hampir 3.000 kaki ya, 3.000 feet nih satuannya kaki mungkin agak berbeda dengan meter ya, tapi kurang lebih asumsinya mirip-mirip meter lah. Kemudian di sini ada 3.000 yang lokasi kedua 3.000. Standarnya adalah 1.100, ini standarnya 960 dari 40 ini ya. Nah, nanti tentunya min-nya mu1 dan mu2. Nah, ini pertanyaannya jika kita tidak memiliki informasi awal, tidak punya alasan untuk mempercayai bahwa populasi yang pertama itu salah satu populasi itu lebih besar dari populasi yang lain, apa yang seharusnya kita pilih untuk hipotesis alternatifnya. Nah, sekarang pertanyaan yang A ini sebenarnya kalau seperti ini, apa sih H0-nya? Kira-kira H0-nya apa nih? Yang di sini kan sudah ada parameter ya. Berarti H0-nya adalah mu1 dikurang mu2 itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi kalau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 artinya apa? mu1 sama dengan mu2. Nah, sekarang alternatifnya apa? Kita tidak punya awal ya. Kalau tidak punya informasi awal kayak gini, nah maka nanti ada kecenderungan bahwa alternatifnya itu adalah 2A, 2 arah. Ini tidak sama dengan 0 ya. Karena alternatif kan ada tiga kemungkinan. Kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Jadi ini karena alasan kita no preconceived reason ya ini, maka nanti kita pilihnya tandanya apa? Tandanya tidak sama dengan ini. Have no, tidak punya ini, maka nanti tandanya kurang lebih ini tidak sama dengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, implikasinya apa? Kalau tidak sama dengan, ya tentunya implikasinya adalah dua arah, gitu ya. Tes 2A, 2 arah. Jadi nanti kurang lebih, karena tidak sama dengan, itu kan artinya bisa kurang dari atau bisa juga lebih dari. Maka nanti yang nomor B-nya di 2A, 2 arah. Nah, kemudian sekarang yang C-nya, kita akan coba ya, apakah cukup bukti gitu ya, dengan alfanya 0,1, ternyata ada perbedaan jarak di dua lokasi tersebut. Nah, yang kayak gini, tentunya bagaimana kita menggunakan Z ya, uji Z ya. Karena apa? Karena nanti di sini N-nya termasuk N yang large, yang besar ya. N-nya 40. Nah, maka seperti kayak gini ya. Nanti di sini ada estimatornya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti Z-nya ya. Ya, kemudian value for the parameternya gitu. Kemudian standar error dari estimator. Nah, ini bisa kita lihat ini. Jadi kalau perbedaan mu1 kurang mu2, ini kan di tabel 8 ya. Nah, kalau poin estimatornya adalah ininya ya. Kemudian ininya kalau large ini tinggal ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita gunakan rumus ini saja ya.
Berarti poin estimatornya adalah Y1 bar dikurang Y2 bar. Standar errornya adalah ya ini, akar dari yang ini. Jadi kita mengikuti Z, uji Z ini ya. Estimatornya berarti apa? Jadi menggunakan Z ya. Jadi di sini estimatornya apa? Kalau di sini Y1 ya, berarti Y bar 1 dikurangi Y bar kedua dikurangi yang ini ya. Mu1 dikurang mu2 yang dari H0 ya. Dibagi dengan apa di sini yang diminta standar error ya, berarti standar errornya akar dari nah gitu ya. Akar dari nah ini dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, kayak gini ya. Kita ini ibaratnya Z hitungnya. Nah, kita cari Y1 bar dikurang Y2 bar berapa? 2980 ya dikurangi 32 3205. Ini 0 ya. Ini 0 kenapa? Ini 0 dari H0-nya benar. Ya. Ini itu nilainya adalah 0 dari mana? Ini nyambung ke yang sini. Ya. Bukan H, ini yang ini nih. Ya, nyambung ke sini, ya. Nanti seperti itu. Kemudian nanti dibagi dengan ini dibagi dengan akar ya. Karena diasumsikan itu besar ya, nanti ini 101 ini kan standar ya, berarti kan 1140 nanti dikuadratkan dibagi 40 ditambah 963 dikuadratkan dibagi 4. Nah, ini dapat Z. Ya, ini dapat Z hitungnya. Ya, bisa kan mencari Z hitungnya ya? Mencari Z hitungnya bisa? Coba kalau kita cari Z hitungnya berapa? 2980 gitu ya. Oh, ini kalau menggunakan apa? Excel ya. Coba kita gunakan di Excel. Di Excel dulu ya. Di sini. Ini yang tampil apa di sana yang tampil? Masih PowerPoint, Pak. Oh, masih PowerPoint. Sebentar ya. Ya, saya stop dulu. Baik, ini sudah PowerPoint kan ya? Baik. Tadi dapatnya berapa? Negatif berapa nih? Negatif 0,9. 0,95 gitu ya. Nah, sekarang apakah 0,95 itu ada di mana? Tentunya kan negatif di sebelah kiri ya, misalkan di sini ya. Negatif 0,95. Nah, negatif 0,95 apakah masuk wilayah penolakan atau tidak? Nah, kita akan coba lihat apakah dia masuk wilayah penolakan atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat dari alfanya yang diminta alfanya berapa di sini? Alfanya yang diminta 0,1. alfanya 0,1 alfa ya. Berarti kalau dibagi 2 di sini seharusnya besarnya berapa nih? 0,05 gitu ya. Ini dibagi 2 ya. Ini 0,05 gitu ya, paham ya? Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya titiknya berapa di sini titiknya? Karena kan 0,1 ya. Jadi kan 10% berarti 55 0,05 dan juga 0,05. Nah, sekarang menjadi pertanyaan berapa titik yang ada di sini? Caranya juga sama, kita bisa di mana di Excel ya. Coba kita di Excel. Kalau kita di Excel, nah ini berarti kan sama saja kita ingin mencari ini ya. Nanti sebenarnya simetris dia. Dia akan simetris, pokoknya coba kita cari di sini saja. Yang besarnya berapa? 0,05. Nah, kita cari. Nah, bagaimana caranya? Ini kan pakai Z ya. Pakai normal berarti norm ini apa? Inch ya. Ya. Oh,
Bentar, yang standar normal ya, ada S. Nah, ini ya. Nah, berapa probability-nya? 0,05 gitu ya. 0,0. Dapatnya berapa? Negatif berapa di sini? 1, 1,6 Pak. nah, dapatnya di ini negatif 1,64 gitu ya. Nah, kita kembali ke sini saja biar ini negatif 1,64. Maka di sini bisa ditulis negatif 1,64. Negatif 1,64. Maka di sini juga sama, positif 1,6. Nah, sekarang min negatif ini ada di mana? Wilayah penolakan atau tidak nih? Wilayah yang biru masuk nggak? Negatif 0,95. Nggak masuk ya. Dia masuk wilayah penerimaan. Terima H0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terima H0. Jadi kesimpulannya adalah terima H0. Ya. Kita terima H0 atau tidak cukup bukti untuk menolak H0 ya. Berarti apa? Berarti lokasi 1 dengan lokasi 2 kebiasaan rusa putihnya itu ya jaraknya itu sama gitu ya. Jarak berkumpulnya itu kurang lebih sama gitu ya. Antara rusa 1 dengan rusa yang kedua. Tapi ini bisa ya. Saya pikir bisa ya kayak gini. Ini standar umum. Nah, nanti kalau kayak gini sebenarnya yang perlu diperhatikan ini ya. Nah, ini ya. Nanti ada point estimator gitu ya. Ada standar error ini. Nah, kemudian sebenarnya ujinya uji apa? Kalau uji mu, maka nanti poin estimatornya ya bar, standar errornya ini. Ya, kalau proporsi, nah maka ini. Kalau beda proporsi, ini. Ya, nanti rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. Ya, oke. Kalau saya perbaiki, bentar saya ini kan dulu, saya lebih. Nah, nanti gunain ini ya, kurang lebih menggunakan yang ya, jadi menggunakan yang ini ya. Ya di sini ada, kalau di sini ada standar error, ya berarti gunakan standar error yang ini ya. Bisa tergantung ininya mu, proporsi atau perbedaan min atau perbedaan proporsi. Jadi gunakan Z-nya itu adalah estimator setiap parameter, estimator yang ini ya. Ini adalah estimatornya. Kalau standarnya kita gunakan ini, kalau yang ini ada di H0-nya ya. Nilai parameter yang ada di H0. Nilai parameter yang ada di H0. Kurang lebih seperti itu nanti apapun problem-problem atau soal-soal yang ditemui. Misalkan saja ini. Misalkan saja yang ini ya, sama nih. Ini soal yang ini misalkan. Ini kalau kita perhatikan. Ini ada misalkan negara bagian dari California gitu ya. Di sini disebutkan negara bagiannya. Ini bekerja keras untuk memastikan bahwa siswa yang natif, yang bahasa ibunya ya, bahasa ibunya kurang lebih bukan bahasa Inggris menjadi profisien, menjadi mahir dalam bahasa Inggris pada kelas 6 ya, kelas 6. Jadi pemerintah provinsi kurang lebih ya, pemerintah negara bagiannya berusaha agar siswa kelas 6 yang natifnya bahasanya bukan bahasa Inggris akan menjadi bagus di dalam bahasa Inggris. Kemudian programnya ini dimonitor dengan menggunakan namanya ini ya, uji pengembangan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh California. Kemudian hasilnya ini dicobakan untuk 2 sekolah ya. Dua distrik atau 2 kecamatan nih gitu ya di sini. Nah, melibatkan berapa? 2003 sekolah ya. Nah, jadi tabel ini ya. Nah, datanya
Indikasi datanya dari 2002 sejak 20 tahun 2003 ya. Tahun 2003 seperti ini. Jadi siswanya yang dites itu ada 6.124 di kecamatan pinggir kali. Ini kan pinggir kali ya, site-nya. Di ini apa? Berseberangan dengan sungai gitu ya. Ternyata siswa SD kelas 6-nya persentasenya 40%. Kemudian yang di Palm Spring, waktu ini banyak kebun gitu ya. Nah, ini ada 37%. Nah, pertanyaannya apakah data ini signifikan ada yang berbeda atau tidak antara dua kecamatan ini? Ya. Nah, kalau kayak gini kan menggunakan apa namanya nih? Menggunakan proporsi nanti. Ya, ini kan percentage atau sama saja namanya proporsi. Nah, ini kan ini dapat nih ini P. Ini kan 40%, berarti 40%. Kalau 40% berarti kalau namanya proporsi berapa? 0,4. Berarti ini proporsi yang pertama. Nah, proporsi yang kedua berarti berapa di sini? 37% atau 0,337. Nah, ini kita coba. Karena ini diminta apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka nanti ada H0-nya adalah, nah kita gunakan proporsi ya. Yang ini, oke. Ini P ya. P. Kita gunakan yang P ini ya. Kita gunakan yang P ini ya. Kita gunakan yang P ini ya. Nah, nih. Yang P ini kita gunakan P ini. Ya, berarti nanti P, ada P topi dan juga ada akar dari PQ dibagi N. Nah, kita gunakan itu. Jadi kalau kita kerjakan, jadi H0-nya tadi apa? P1-nya gitu ya. Oh, ini ada dua ini berarti bukan P yang ketiga, berarti yang bawah ini ya. Nah, berarti kita gunakan yang ini. Salah tadi kan. Kita gunakan yang ini. Ya. P1 dikurangi P2 ya. P1 dikurangi P2. Karena ada dua kelompok atau ada dua populasi. Ya. Berarti di sini kita ambil P-nya. P1 dikurang P2 itu sama dengan 0, artinya sama itu ya. Alternatifnya berarti P1 dengan P2-nya itu tidak sama. Tidak sama. Gitu ya. Berarti kalau kita gunakan, berarti Z-nya apa tadi Z-nya? Ya sudah, berarti Z-nya adalah tadi P topi 1 dikurangi P topi 2 dikurangi P1 dikurang P2, ini dari H0 ya, ini dari H0 nanti dapatnya. Dibagi akar dari, nah ini sesuai dengan rumus ini ya. Ini P1 ya ini. Ikutin ini jadi P1 dikali Q1 dibagi N1 ditambah P2 Q2 dibagi N. Nah, kita ikuti saja nih. Ini hasilnya adalah 0,4 dikurangi 0,37, nah dikurangi 0 gitu ya. Akar dari, nah ini kita cari 0,4, Q1-nya 0,6 ya dibagi 6.124, nah gini, ditambah 0,37 dikali 0,63 gitu ya. Dibagi 5.501,2. Ini akar ya. Nah ini kita dapat angkanya nih. Bisa sampai sini dulu? Bisa difahami nggak sampai sini dulu? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, coba kalau kita di angkanya berapa sih? 0,4. Coba kita coba biar mana ya? Ini ya. Oh ya. Oh yang ini. Coba. Ini yang tampilnya apa? Excel kan ya? Atau bagaimana? Iya, Pak. Sudah Ah, Excel. Excel. Ya, sudah, ini sudah angkanya ya. Maksud saya ini. Jadi ini coba yang tadi 0,4 dikurangi 0,37 kan hasilnya positif 0,03 ya. Sekarang yang menjadi kendala kita itu akar itu ya. Itu kan juga
secara angka ini bagaimana. Nah, sekarang tadi adalah jadi berapa 0, berapa nih? 0,4 gitu ya. Kali 0,6 ya. Nah, dibagi berapa nih? 6.06124 ya. Ini kita coba saya ini kan dulu. Nah, ini dulu, ini sudah nanti ditambah ini tadi 0,37 ya, dikali berapa? 0,663 dibagi 5.412. Nah, ini ada yang ke sudah diperbaiki otomatis ini ya. Nah, sekarang ketika mencari z hitungnya bagaimana? 0,03 dibagi dengan 0, dapatnya berapa? 3,3. Bisa dapatnya 3,32. Bisa ya dapatnya 3,32. Jadi nanti kita balik ke sini. Dapatnya 3, berapa di sini? 3,32. Nah, sekarang ini kan dua arah nih. Nah, kalau kita perhatikan kalau dua arah ini, coba ini kalau kita gambar ininya ya. Posisi 3,32 itu ada di wilayah penolakan atau di wilayah penerimaan gitu ya. Nah, ini yang alfanya yang diminta berapa? 0,01. Berarti kalau dibagi 2, jadi bagaimana nih? Di sini berarti berapa? Besarnya berapa? 0,005. 0,005 di sini juga sama ya. Besarnya berapa? Jadi 0, nah pertanyaannya berapa yang ada di sini? Gitu ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan 3,32. Yang ini tolak H0 ya. Jadi kalau di wilayah ini kita apa nih? Tolak H0. Yang di sini akan apa? Terima H0. Nah, coba kita cari 0,005. Ini kalau ditampilkan agak susah. Kita kalkulator di Excel saja. Ini di Excel kan sekarang ya. Tadi sama dengan apa? 0 gitu ya. Ini S ya, S in ya. Jadi kita cari 0,005. Nanti dia negatif, nanti kan simetris dia ya. Dapatnya berapa? Negatif 2,57. Negatif 2,57 bisa ya? Negatif 2,57. Nah, kita masuk ke sini. Ternyata nilainya di sini negatif 2,57. Di sini juga sama 2,5. Nah, sekarang kita dapatnya berapa tadi? 3, berapa tadi kita dapatnya? 3,32. 3, di mana 3,32 posisinya ini? Nah, ini di sini. Lebih dari sini kan? 3,32. Lebih dari 2,57. Berarti masuk ke wilayah apa? Tolak H. 0. Berarti kesimpulannya apa? Tolak H0. Apa tolak H0? Berarti memang ada perbedaan persentase mana di sini? Kecamatan Distrik Riverside dengan Palm Spring ya. Jadi lebih besar yang mana? Karena ini positif, lebih besar P1-nya. Di mana? Di Riverside-nya. Gitu. Itu ya, lebih cara di dalam menggunakan pengujian hipotesis untuk yang N-nya besar, N large ya, N-nya large yang besar. Besar itu kurang lebih biasanya diidentifikasi kurang lebih dari 30. Nah, ini bisa difahami sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ini karena nah, kemudian ini juga sama ya. Ya. Ini juga sama, kurang lebih sama nanti menggunakan itu. Nah, sekarang kita akan coba P value ya. Kita akan coba menghitung apa namanya P value-nya ya, P value-nya. Nah, sebenarnya sama dengan tadi, ini juga kita bisa hitung P value-nya ya. Ya. Yang tadi ya, misalkan ini sekarang misalkan ini. Kita tambah, kalau kita ditanya berapa P value-nya bisa nggak nih? Ini kan tadi soal yang ini ya, soal terakhir, yang ini
terakhir kita bahas ini tadi, misalkan kita diminta ini ya, P value-nya berapa ini P value-nya? Berapa nilai P value-nya? Nah ini. Nah nilai P value itu terkait dengan Z hitung. Tadi berapa Z hitungnya? Z hitung tadi berapa di sini dapatnya? 3, berapa? 32. 3, nah ini kita lihat nanti di sini kalau Z P value itu artinya ini di sini ya. Ini 3,32. Nah ini berapa nih di sini nih? Nah ini adalah P value. Ya, tadi kan Z hitungnya ini P value-nya. Ya. P value-nya seperti itu. Nah sekarang P value-nya berapa? Berarti P value-nya adalah, kalau kita hitung P value untuk kasus ini ya, nilai P itu sama dengan peluang apa gini, Z-nya lebih dari berapa di sini? 3,32. Nah, berapa Z lebih dari 3,32? Nah, kita coba dengan kalkulator di Excel saja. Ya, kalkulator di Excel. Nah, coba kita ke Excel lagi. Nah, pokoknya kurang lebih gini ya kalau di Excel itu ya. Di sini, gambarnya tadi berapa di sini? 3,32. Nah, ini berapa sih? Nilai di sini itu berapa peluangnya? Nah, kalau untuk nyari di Excel, berarti kan nanti sama saja. Nanti kalau lebih dari, maka nanti 1 gitu ya, nanti nilainya nanti 1 dikurangi dengan nilai ini ya. Nilai yang, mungkin saya kasih warna apa nih. Kalau ini ya. Ini misalkan dari warna ini, dikurangi yang ini nih ya. Ya, yang ini nih, nah ini kurang merah. Jadi dikurangi yang 1 dikurangi, ya ini peluang Z kurang dari 3,32. Nah, nanti kan, nanti kalau secara perhitungannya nanti di sini ya, coba kita hitung sama dengan 1 gitu ya, dikurangi, ya kurang dari 32 itu bagaimana? Maka nanti norm ya. Norm apa di sini? Norm bukan ini ya. Nah, ini ya, norm as this ya. Z-nya berapa? 3,32. 3,32. Kemudian apakah ini kumulatif ya? Kita pakai kumulatif. Kan dari kiri sampai dengan 3,2. Nah, dapatnya adalah 0,00, dapatnya tuh 0,00045 ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi di sini. Jadi kalau di ini kan ini sama, kalau di ini kan ini rumusnya kayak gini ya. Ya, 0,00045. Jadi kita kembali ke sini. Nah, ini berarti dapatnya berapa? 0,00045. Nah, ini P value-nya gitu ya. Kurang dari alfa gitu ya. Maka ditolak 0. Sama kesimpulannya dengan ini ya. Bisa sampai sini P value-nya bisa difahami nggak yang ini dulu? P value-nya untuk kasus yang ini. Mudah-mudahan bisa. Begitu pula yang ini ya. Ini juga ada P value ya. Coba ini kita lihat P value-nya berapa nih. Berapa nilai P value-nya ya. Nah, kalau P value-nya di sini bagaimana? Saya ini kan. Berarti P value di sini bagaimana? P value. Berarti apa di sini? Peluang Z apa nih? Ini adanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan ini? Nilainya dia. Kiri. Kiri. Nah, kalau berarti kiri kurang dari ini kan mah. Karena karena perhatikan dulu. Ini Z hitungnya berapa tadi? Negatif 0,955 gitu ya. Nah, gitu. Jadi karena negatif jadi ini kurang dari 0,95. Nah, gitu. Nah, ini kita ini saja hitung di mana berarti kalau coba hitung di Excel lagi ya. Karena ini langsung kurang dari berarti nggak perlu pakai 1 dikurang ya. Maka ini yang coba saya di sini sama dengan 0
Gini ya. Nah, tadi negatif 0,95. Kumulatifnya kita true gitu ya. Nah, dapatnya adalah 0,171. 0,171. Kita kembali di sini. Ini dapatnya 0,171. Nah, ini sebenarnya kalaupun ini, ya ini kan P value-nya lebih besar ini. Nah, ini P value-nya ini ya, yang merah ini ya. Nah, secara ini. Nah, jadi P value-nya melingkupi ini ya, yang biru ini ya. Nah, jadi di sini P value-nya lebih dari alfa, maka nanti kalau kayak gini terima H0. Nah, ini kurang lebih ini cara mencari P value ya. Ya. Jadi sebenarnya sama saja antara nanti soal-soal yang itu kurang lebih P value seperti itu. Ya, bisa menggunakan perbandingan Z hitung dengan Z tabel ibaratnya, atau bisa juga kita mencari P value-nya. Sampai sini bisa nggak mencari P? Bisa ya, mudah-mudahan ya P value ya. Kalau ini ada soal lagi nggak? Oh, ini bukan beda ini. Ini yang ini tadi soal ini ya. Ini P value satu. Ini juga sama. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama ini ya. Sama dengan ini kurang lebih sama. Bisa dipahami nggak yang ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa untuk mencari P value ya. Mudah-mudahan bisa untuk mencari P value-nya. Bisa difahami? Baik, walaupun mudah-mudahan bisa, nanti akan dicoba untuk di-share ya. Baik videonya maupun nanti catatannya di post padanya nggak bisa ya. Ya setidaknya nanti akan dicoba di mana? Lewat apa? PC-nya. Baik, itu ada yang mau ditanyakan?